Sayyidu. Bagus, kembali kepada topik dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa di antara hikmah melaksanakan ibadah sholat tarawih yang kedua ini ya, ini kata yang kedua tentang bahwa dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan sholat tarawih yang kita lakukan ini orang tua kita yang berada di alam kubur ini juga termasuk dibebaskan dari siksa kubur? Iya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sama seperti kita berbuat baik malam hari ini atau besok, lusa, orang tua yang sudah mati ini mendapatkan kiriman. Makanya ada satu hadis sahih dari Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin wa minha awaladin sholihin yad'u. Apabila anak Adam itu telah mati, maka semua pahala amalnya sudah terputus, kecuali 3 yang tetap mengalir. Di antaranya adalah anak yang soleh. Anak yang soleh setiap dia beramal soleh, meski orang tua tidak berbuat amal, amalnya bisa bertambah. Kalaupun melakukan kebaikan, orang tua selalu mendapatkan pahala dari anak, amal yang dikerjakan oleh anaknya. Jadi begitu juga ketika masih hidup orang tua, anaknya berbuat baik, orang tua juga mendapatkan pahala dari yang dikerjakan anaknya. Makanya ini pesan bagi orang tua, anak ini investasi yang sangat berharga. Jangan hanya kalian mencari uang sampai anak ini kita lalaikan, apalagi titipkan ke tetangga tidak tahu kita bagaimana, tahu-tahu kita pulang benar sekat ya, ini kan. Kalaupun memang dengan terpaksa, tidak tahu di pondok ini bukan dia. Ini memang gimana ya, bisa dengan anak, tapi untuk sementara waktu. Kalau bisa kita didik sendiri, kita tahu. Karena kita sendiri yang mendidik. Kalaupun tidak bisa, kalau kita terbelit masalah biaya, pekerjaan atau apa, sibuk, dan tidak ada orang yang bisa kita percaya, ya percayakan kepada mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Didik mereka, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh. Ini ya tetap mengalir, ini perbuatan pahala yang tetap mengalir meskipun orang telah meninggal dunia. Jadi orang mati itu kan sudah nggak bisa bertambah amalnya, nggak bisa bertambah, nggak bisa kurang, hanya menunggu hari pentotalan. Hanya desa kubur darul hisab. Kalau dunia ini darul amal, jadi tempatnya kerja. Ada istirahat sudah bagi orang mukmin. Ini kata Nabi, la rohata lil mukmin duna liqa'i rabbih. Tidak ada istirahat bagi orang mukmin. Tidak bisa enak-enak, dunia bukan tempatnya enak-enak. Nanti setelah kita kembali ke jalan Allah, itulah istirahat. Itu yang paling enak. Jadi mereka yang di dunia rajin ibadah, rajin amal soleh, sekarang jauh lebih enak. Mereka menyesal, kenapa nggak dari dulu saya ada di sini? Nah, itulah pernyataan dari orang-orang yang dibukakan alam gaib oleh Allah. Nah, itu saya juga ada yang bumi suci yang berdenta. Kami menghimbau kepada siapapun yang punya anak, didik anak kita jadi anak yang soleh. Untuk mendidik anak yang soleh tidak cukup dengan kita ajari ilmu. Setidaknya ada 5 faktor yang harus kita penuhi, bekali anak kita dengan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tentu saja nafkahi dari rezeki yang halal. Kemudian dekatkan dengan para ulama, carikan kawan-kawan yang soleh. Dan tentu saja orang tua juga harus mendukung lewat doa-doa, lewat ibadah, lewat memintakan doa dari orang-orang soleh untuk anaknya.
Ini ya yang pertama, ini carikan nafkahi dari rezeki yang halal, ini yang terpenting. Nah, mana-mana daging yang tumbuh dari barang yang halal, insya Allah mudah untuk dimasuk ke ilmu, mudah untuk beramal kebajikan, beramal dan seterusnya. Jadi tetap untuk yang sudah meninggal. Itu artinya ketika orang melaksanakan ibadah sholat tarawih itu sebenarnya juga secara tidak langsung juga sudah melakukan birrul walidain. Betul. Jadi itu birrul walidain itu wajib bagi anak, bukan sampai orang tuanya mati, tapi sampai dia matilah. Sahabat bertanya, ini kan hadis ini. Ya Rasul, aku punya ibu tapi ibuku sudah meninggal, gimana? Saya dulu waktu umi saya masih hidup, saya ini nggak ngereken tentang mama saya. Sekarang sudah mati, gimana? Saya ingin berbuat baik, caranya gimana? Diberitahu sama untuk birrul walidain pada orang yang sudah meninggal dunia. Doakan, kalau punya rezeki kirim sedekah, sambung kerabat-kerabat orang tua. Kamu rukunlah dengan saudaramu, sambung kawan-kawan dekat orang tua kamu. Ini diantaranya, karena hal itu membuat orang tua bahagia. Nah, diantaranya lagi, jadilah kamu anak yang soleh. Pasti orang tua senang. Jadi kemudian ada yang mengatakan begini, guys. Ketika ada seorang anak, waktu ini konteksnya yang digunakan ini, ada anak perempuan melakukan perbuatan maksiat atau berzina, maka itu seakan memberikan bara api di tangan ibunya yang sudah meninggal. Ini gimana? Ya tentu saja. Jadi makanya tadi saya ingat, didik anak kalian dengan baik. Jika dia menjadi anak baik, dia akan memberikan keuntungan. Tapi jika dia menjadi anak yang jahat, dia akan mendatangkan mudarat. Bukan hanya di dunia saja sampai sesek lihat anak. Apalagi di akhirat, nanti di alam kubur. Nah, itu disiksa karena anak yang durhaka, terkecuali orang tua yang sudah mendidik, sudah berusaha menjadi, tapi akhirnya lah ini Allah alam. Ini kita diserahkan kepada Allah. Jadi kan ada beberapa kasus kejadian bahwa ketika masih kecil dididik dengan didikan agama, menurut orang tua ini sudah maksimal di dirinya, tapi kemudian si anak ini menikah dengan non muslim dan ikut kepada agama suami atau istrinya. Ini nanti gimana ini? Yaitu kalau orang tua ini sudah maksimal, ya kita pasrah kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dirinya. Jadi orang tua ini ibtihal ilallah, jadi merendahkan diri, DP nang pangeran. Ya Allah, kula wis ngondokno anak dukono wis digorono anak kula, ya Allah nyuwun sepunten. Nah, ini balik. Ya tetap orang tua ini menanggung semua. Tapi untuk kesungguhan orang tua menjaga amanah Allah, anak kan anak mana ya? Menjaga amanah Allah ini Allah yang tahu. Mana yang sungguh-sungguh mendidik anak, mana yang membiarkan anak. Itulah kembali lagi, semuanya yang datang dari Allah ya kembali kepada Allah. Kita jika tidak bisa, ya, itu semua kan yang kuasa Allah. Baik, Gus, cukup menarik ini di malam hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan ini, sudah ada yang berhubung ini pendengar paling sepertinya ini. Mas Faisal yang ada di pesantren ini. Kangen saya, lama tak jumpa. Ya, bisa kopi darat di sini, ngopi. Oke. Baik, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Gus, ini sekarang ini kan lagi rame fenomena berangkat ke tanah suci dengan naik motor, dengan sepeda kayu, dengan jalan kaki, bahkan ada yang melalui jalur air ini. Nah, ini kan menurut hukum syarat ini bagaimana, Gus? Apakah ini juga berfaedah hal-hal yang semacam ini? Ya, kembali menunaikan ibadah haji itu rukun Islam. Tapi di situ ada tambahan di belakangnya man.
istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu segi biaya, mampu segi kesehatan, mampu segi perjalanan aman, pulang pergi tidak ada resiko, tidak membahayakan diri. Nah, ini kita kembali ke membahayakan diri. Nah, itu tidak ada kewajiban. Kalau memang berbahaya, kalau jalan kaki aman dari mana? Kalau naik motor, kita tahu sendiri lah medannya gimana. Betapa sulit. Allah tidak maksud seperti itu. Apalagi sekarang zaman kemudahan. Semuanya ada, hanya pakai biaya. Kalaupun nggak biaya, banyak amalan-amalan yang senilai ibadah haji dan umroh. Kamu nggak usah jauh-jauh. Kamu datang, so ikut pengajian ilmu, itu setiap hari berangkat haji. Kamu man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allamahu aw yu'allimahu khairan kana law ka ajri hajin ta'man hajjatul wa tabwan. Siapa yang berangkat ke masjid tidak ada keinginan kecuali ingin belajar ilmu atau mengajarkan kebaikan, kecuali dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji, yang sempurna haji. Ini lewat haji, ada lewat sholat berjamaah di masjid. Itu seperti kamu menaikkan ibadah haji. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, baginda Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, alaika bil jamaah fa innaha kamasyika ilal haji wal umrah. Aja sampai ya kan tinggal sembahyang jamaah saat temen kon metu teko omah ate sembahyang jamaah iku kaya mlaku lu mau haji lu mau umrah. Kok itu nafsu semuanya. Itu nafsu. Kamu mencari sulit, mencari bahaya, membahayakan diri. Lebih baik kamu ikut ngaji saya setiap pagi. Kamu haji lagi ya, kamu setelah sholat subuh kamu berzikir sampai matahari terbit, kira-kira naik 1 tombak seperempat menit setelah matahari terbit, kamu sholat duha 2 rakaat. Itu seperti haji umroh. Ibadah-ibadah setelah haji banyak. Ada tamu, kamu beri makanan yang enak sampai diemplok. Ada kata siwat Mu'attilami, inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'hu alfu rahmatin wa alfu barakah wa yaktubu Allahu li sahibil manzil bi kulli luqmatin ya'kuluha dhaifu hajjatan wa umratan. Sesungguhnya tamu itu apabila masuk ke rumah seorang mukmin, tamu itu membawa 1000 rahmat, 1000 berkah. Dan Allah akan mencatat untuk sohibul manzil, pemilik rumah, bikulli luqmatin ya'kulu wadhaif. Dicatat tiap-tiap makanan yang dimakan oleh satu suapan yang dimakan oleh tamu itu dicatat 1 haji 1 umroh. Bayangkan kalau bersuap-suap. Bikulli luqmatin ini, kalimatnya bikulli luqmatin. Tiap-tiap suapan. Kalau dia makan kecapan berapa kali, ambil terus dilek, ambil lagi. Nah, makanya ketika ada tamu itu kasih hidangan yang sekiranya dimakan. Dimakan, karena sekali makan haji umrah, kali makan haji umrah. Masih banyak ibadah senilai haji. Anda ziarah ke malam Jumat, di hari Jumat atau malam Jumat, ke makam kedua orang tua itu haji. Anda kalau punya orang tua yang sudah meninggal dunia, nggak perlu kasih repot jalan kaki ke Mekah. Belum sampai sana sudah diemplok beruang. Cari sulit. Itu berarti istata'a ilaihi sabila itu termasuk ilmunya juga gitu. Sudah nggak terpenuhi. Tidak wajib kecuali itu menuruti nafsu. Berarti juga memang tidak mempelajari lagi tentang dan kemampuan biaya, harus biaya. Itu kan ayat ini kan ada satu ayat di surah Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Fattaquni ya ulil albab. Ayat ini diturunkan terkait orang-orang Yaman yang bonek. Berangkat haji itu modal apa? Modal jalan kaki, nggak modal. Akhirnya merepotkan orang di jalan, minta makan, minta sana, minta sini. Kadang kalau nggak ngasih ya ngerampok. Nah ini akhirnya diturunkan sangu watazawatu. Coba ini ayat diturunkan terkait mereka yang melakukan ibadah haji ini modalnya modal bondo nekat. Nah, apalagi sekarang cuma niatnya cari kira. Susah. Nafsu itu semuanya. Baik, apa itu juga termasuk mengingkari dari ayat wala taqtulu anfusakum. Kalau bunuh diri, bunuh diri kan jelas dan menghilangkan nyawa. Tapi itu kan spekulasi kan. Baik Gus, begitu ya Mas Faik, sobat juga mendengar dari manapun Anda berada bahwa di antara wajibnya haji adalah sudah mampu dalam hal juga finansial, keamanan dan sebagainya. Baik Gus, ini sudah ada juga yang bergabung. Ini dari siapa ini ya? Dari 08787464 sekian. Ini. Wah ini mungkin. Ini tidak tersantum namanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mr. X. Ini saya mau tanya, misalkan ada seseorang yang sekeluarga itu menjalani ibadah puasa Ramadan, tapi orang ini setiap harinya selama Ramadan memberi makan pada orang yang nggak berpuasa. Apakah puasa seseorang itu diterima nantinya? Oh iya, monggo Gus. Ini yang tidak berpuasa anak kecil apa orang non muslim? Mungkin orang Islam yang nggak berpuasa gitu ya. Ya nggak boleh. Anda tahu kan harus memberi nasihat. Kewajiban kita itu jangan berhenti memberi nasihat. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai daunoh la khaira fi qaumin laisu binasirin wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna nasirin. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak memberikan nasihat, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencintai orang yang memberi nasihat. Kalau bisa memberi nasihat, kalau tidak bisa senanglah kalau ada orang yang memberikan nasihat. Ad-dinu an-nasihat, Islam ini semua nasihat. Nah, kalau begitu Anda berarti membenarkan secara tidak langsung, mendukung mereka yang tidak berpuasa. Apa nilai berpuasa? Kalau kamu ridho, senang dengan mereka yang tidak berpuasa, sama berarti kamu tidak berpuasa. Ya setidaknya kamu mengingatkan, kalaupun dengan wewenang punya, dengan kekuasaan, nggak ada dengan lesan, nggak berani, bisa tambah runyam ya hati. Hati jangan senang, artinya senang ini termasuk senangnya mendukung itu tadi. Mendukung berbuat yang tidak berpuasa. Menyediakan makan. Begitu ya, Mbak Nur dari Mbak Nur Hamidah ini yang ada di Minden ya. Jadi kalau kita memberikan makan terhadap orang-orang yang memang sengaja tidak berpuasa, padahal tidak ada alasan yang dibenarkan di dalam agama, maka sama dengan mendukung orang-orang yang tidak mau menjalankan ketaatan. Tidak berpuasa itu boleh dengan catatan sakit, bepergian, atau kalau wanita ya sedang datang bulan, nifas, atau mungkin berat berpuasa karena hamil atau menyusui. Nah, ini kan ada alasan-alasan. Kalau tidak ada alasan, dosa besar. Karena saya katakan itu bahkan dikatakan sudah kufur kalau dia sampai menghalalkan dan murtad. Jadi ya ini salah satunya caranya yang diberikan nasihat. Nasihat. Jadi hidup itu harus selalu berikan nasihat. Makanya saya sering menyampaikan tentang pernyataan Syaikhul Islam Al-Qaudi dari Ashabul Ghafilin. Semua orang yang mati itu menyesal ke jalan Allah. Nah ini yang termasuk yang disesali. Mudah-mudahan Mbak Nur Hamidah tidak menyesal di kemudian hari.
Ya, jadi kalau mau kasih makan tanya dulu, tidak puasa kenapa ini. Ya, maksudnya caranya ya ada tata cara halus. Karena setiap nasi kan tujuannya ingin didengar ya. Iya, betul. Syukur bisa dilaksanakan. Masya Allah, ini luar biasa ini. Tadi ada pembahasan yang belum tuntas sebenarnya ini tentang bagaimana kita ini terutama di malam yang ke-8 ini ya, bahwa Allah akan memberikan sebagaimana yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan sebagaimana tadi saya sampaikan, di antara yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim adalah mendahulukan kepentingan Allah dibandingkan yang lain. Nah, ini bagaimana kalau seseorang ini bekerja sebagai seorang karyawan, kemudian sudah, ini kan waktu zuhur masuknya jam 12:04 kalau tidak salah. Kemudian pada saat adzan dia belum bisa melaksanakan ibadah sholat saat itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi begini, waktu sholat itu tidak harus dikerjakan di awal waktu. Sholat itu wajib dikerjakan, tapi muasa. Diberi jangka waktu yang luas sampai sekiranya waktu tersisa cukup untuk dibuat bersuci dan sholat itu dalam. Tapi dengan syarat dia punya azam, punya niat di depan. Nanti saya sholat jam 1. Nih, kalaupun tidak ada udzur, ya nggak apa-apa, nggak ada kesunahan, nggak dapat kesunahan. Kalau yang sunnah fadilah kan dikerjakan ya kalau tidak ada udzur. Yang wajib kan tetap dikerjakan di dalam waktunya. Jadi wajib dikerjakan di dalam waktunya, waktu yang muasa. Hanya ini Allah tahu manusia itu sibuk, hanya urusan. Makanya waktu sholat diperpanjang. Subuh jam 4:30 sampai 4:30. Zuhur mulai jam 12 sampai jam 3. Ini Allah tahu kita ini hanya urusannya sibuk. Ya, jadi kamu tinggal memilih waktu mana yang kamu bisa. Asal di dalamnya, jangan di luarnya. Kalau di luar ini secara sengaja kamu mengatakan sudah jual waktunya, dosa besar. Ini sibuk atau sibuk ini ya. Ini azam, ya. azam. Tapi tetap ketika mendengar adzan harus memiliki azam itu ya. Jadi jangan tidak boleh. Oh, saya masih nanti selesai urusannya saya akan kerjakan besok jam 1 jam 2. Baik Gus, ini sebenarnya perbincangan ini begitu luar biasa ini, tapi ya bikin program bincang Ramadan ini dibatasi oleh waktu, karena itu kita tanpa terasa ini sudah berada di menit yang ke-56 ini Gus, lepas dari pukul 24 ya. Sebelum kita akhiri closing statementnya Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa Radio Ampel Denta dimanapun Anda berada, untuk menjadi manusia yang utama, manusia yang dekat, dicinta, disayang, diridhoi oleh Allah, yang telah kami sampaikan tadi, mungkin mari kita berusaha selalu mendahulukan kepentingan Allah di atas kepentingan selain Allah, kecuali kalau itu perlu, tidak bisa ditunda. Nah, jadi Allah tetap harus di nomor 1. Yang kedua, ya jangan merisaukan masalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Ini sangat fatal sekali seperti yang saya kisahkan tadi. Seorang bertobat dari mencuri kain kafan sampai 1000 kain kafan mayat, dan beliau jumpai dari 1000 kain kafan mayat yang dicuri, semuanya wajahnya membelakangi arah kiblat kecuali 2 orang saja. Dijawab oleh Syekh Abayy Al-Bustami, itu karena mereka ragu, resah dengan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, jadi Anda selalu aja rezeki kita cari, dapat alhamdulillah, tidak dapat kita bersabar, kita bersyukur kepada Allah. Semua yang hidup pasti ada rezeki. Seorang tidak akan mati sebagaimana hadis qudsi. Wa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqah. Seorang tidak akan mati sehingga rezekinya telah diambil semua. Jadi orang-orang yang mati itu rezekinya sudah habis. Jadi anggarannya entek, buyar.
Jadi jangan khawatir. Yang ketiga, kita boleh bersenang, tapi kita jangan lupa dengan kanan kiri kita. Kita juga itu bihabli minallah, habli minan nas, dijaga hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia. Anda bersyukur kepada Allah tanpa bersyukur kepada manusia, Anda belum dikatakan bersyukur. Dan perlu diingat, dosa yang paling sulit ini dosa dengan sesama manusia, karena Allah tidak akan mengampuni sampai kapanpun sebelum yang bersangkutan menghalal ini bersama. Dan Nabi juga mengatakan, afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amal yang paling utama, maksudnya ahabul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah bisa membahagiakan hati seorang mukmin. Ya, mudah-mudahan berkah Ramadan tahun ini Allah jadikan kita hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bertemu lagi di suatu. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala pencerahan dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua pendengar Sia, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari setiap apa yang kita ketahui. Dan bagi pendengar Sia, insya Allah bingkai program Bincang Ramadan akan ketemu lagi di esok hari insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semangat untuk terus melaksanakan kebaikan demi kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan, dan terutama sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Zainul tadi, bahwa ini menjadi semangat kita untuk terus melaksanakan ibadah salat tarawih, karena begitu banyak hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Dan akhirnya salam segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan bagi pendengar Sia dimanapun Anda berada yang ingin bersilaturahim, silakan nanti Anda bisa ikutan bergabung bersama Mas Adi di bikin program sahur. Allahumma fiqh lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.